Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi Türkçe alfabesi atau alfabet Turki. Nah, di sini tuh ada peta konsep pembelajaran. Yang pertama, kita akan mengenal sejarah bahasa Turki. Kemudian kita juga akan mengenal jumlah alfabet Turki dan bagaimana pembagiannya. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui cara membaca alfabet Turki itu sendiri. Nah, di sini ada sejarah alfabet Turki. Jadi, bahasa Turki merupakan bahasa yang mengalami perubahan pada masa keberhasilan Mustafa Kemal Atatürk ketika merebut dinasti Ottoman. Ketika Turki menganut Islam pada masanya, terutama masa kejayaan Utsmaniyah, Turki menggunakan bahasa Arab Persia yang setelahnya Mustafa Kemal Atatürk berupaya mensekulerkan Turki atas pahamnya. Dan setelah itu mengubah bahasa Turki menjadi abjad Latin semenjak 1928. Di sini kita akan mengenal jumlah alfabet Turki dan pembagiannya. Jadi, Türkçe alfabet ini total seluruhnya itu ada 29 huruf. Dari 29 huruf ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada vokal dan ada konsonan. Vokal sendiri ini berjumlah 8 dan konsonan berjumlah 21. Nah, masing-masing vokal dan konsonan nantinya akan dibagi menjadi dua lagi. Nah, kita belajar bahasa Turki, berarti kita harus tahu istilah penyebutannya. Untuk vokal itu penyebutannya atau istilahnya itu di dalam bahasa Turki itu unluler. Untuk konsonan, istilah penyebutannya unluler. Huruf-huruf itu harfler dan alfabet bahasa Turki itu Türkçe alfabesi. Nah, di sini ada macam-macam atau ada huruf-huruf alfabet Turki. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membaca alfabet Turki. Kemudian nanti arkadaşlar mengikutinya ya. Jadi yang pertama itu di sini ada huruf A. Nah, A di dalam bahasa Turki itu dibacanya A seperti di dalam bahasa Indonesia. Jadi tetap A-nya ini dibaca tetap A. Begitu juga dengan B. B dibaca tetap B. Nah, untuk C sendiri ini ada dua. Ada C yang tidak berekor dan ada C yang berekor. Untuk C yang tidak berekor itu dibacanya J. Sedangkan C yang berekor itu dibacanya tetap C. Kemudian ada huruf D, E, V. Nah, di huruf G ini ada dua lagi nih. Ada G yang tidak memiliki garis di atas dan ada yang memiliki garis di atas. Untuk yang tidak bergaris di atas itu tetap dibacanya G. Dan untuk yang G bergaris di atas itu namanya yumuşak G. Jadi yumuşak G ini nanti di dalam kalimat itu dia tidak dibaca. Seperti bagaikan matobi'i gitu. Jadi memanjangkan huruf sebelumnya. Kemudian ada H. Nah, I nih. I juga ada dua. I yang tidak bertitik dan I yang bertitik. Untuk I yang tidak bertitik, itu dibacanya E. Seperti kita dalam pengucapan emas, elang, emak-emak gitu. E. Cara pengucapan huruf I yang tidak bertitik ini, kita bisa taruh lidah di langit-langit dan kita ucapkan E. Coba, ayo. E. Nah, E. Betul kan? E. Ya. Nah, untuk I yang bertitik itu dibaca biasa I. Kemudian ada J, K, L, N, N. Nah,
O juga. Ini O ini ada dua macam. Ada O yang bertitik dan ada O yang tidak bertitik. Untuk O yang tidak bertitik di atas, itu dibaca seperti biasa O. Tapi untuk O yang bertitik di atas, itu seperti kita mengucapkan O, tapi agak mulutnya tuh lebih dikedepanin juga. Ya. Maaf, ini PPT-nya ngeblur gitu. Sebentar. Oke. Udah? Belum. Ngeblur di mananya? Apa kayak bergaris-garis gitu? Udah, sudah. Nah, kita lanjut ya. Ya. Untuk O ini juga ada dua, O yang tidak bertitik dan O yang bertitik. Untuk O yang tidak bertitik itu seperti biasa bacanya O gitu. Tapi kalau O yang bertitik di atas itu seperti mengucapkan O, tapi mulutnya tuh agak dikedepanin, tapi sebenarnya nggak ke depan-depan banget gitu. Jadi kayak O. Atau mudahnya itu mengucapkan O yang bertitik, kita mengucapin O, tapi lidahnya taruh di langit-langit, terus baru ngomong O gitu. Coba. O. Lidahnya taruh di langit-langit, terus ngomong O. Ya, gitu. Ya, gitu ya. Kemudian ada P, Re. Nah, ini di sini S juga ada dua nih. S yang tidak berekor dan S yang berekor. Kalau S yang tidak berekor, itu dibaca biasa S. Tapi kalau S yang berekor, itu seperti pengucapan sya di dalam huruf hijaiyah. Jadi, se, she. Gitu. Anla dan Nesme. Halo? Iya, ya. Anla dan Nesme. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Anladem. Nah, tamam. Kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada yang paham, tanya aja. Oke? Ya. Saya lanjutkan. Kemudian ada huruf T, U. Nah, U ini juga ada dua nih. Ada U yang tidak bertitik dan U yang bertitik. Sama seperti O tadi. U yang tidak bertitik itu dibaca biasa U gitu. Tapi kalau U yang bertitik di atas, itu ngucapin U, tapi lidah kita taruh di langit-langit, terus ngomong gitu. Sama kayak tadi O. Gitu. Coba. U. Ya, ya gitu kurang lebih. Cok Guzel. Kemudian ada huruf V. Nah, ini di dalam bahasa Turki sendiri tidak ada huruf V. Tapi ya ini dibacanya W. Jadi di dalam bahasa Turki itu penulisannya V. V gitu ya. Tapi dibacanya itu bukan V sebenarnya, tapi W. Ngerti gak? Paham ya? Paham. Oke. Kemudian ada Y dan Z. Gitu. Coba dong, Abla, baca. Ngulangin cara baca dari A sampai Z. Bu Yurun. A, B, C. Bukan. J, C, D, E, F, G,
Lupa. Yimusyaki. Gimusyaki. H. I. Bukan. I yang tidak bertitik. Gimana tadi cara bacanya? Lupa. Ya. Nah, I. J. K. L. M. N. O. P. lebih untuk O yang bertitik itu lebih ke gitu. Lebih apa ya? Lebih bulat, lebih dimajuin gitu loh. U. U. Sok udah, lanjut. P. R. S. Tadi apa ya? Lupa. E, R, C, Sh, C. Benar kan? ya lanjut. T. U. W. Y. Z. Tamam, cek guzel Abla. Udah bagus itu, kau udah bagus. Ingat-ingat ya untuk pengucapannya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjut? Nggak ada. Oke, tamam. Nah, tadi kan udah saya jelaskan ya bahwa huruf alfabet Turki ini itu kan jumlahnya 29. Dari 29 ini itu sebenarnya dari 26 huruf bahasa Indonesia itu ada yang dikurang dan ada yang ditambah. Jadi alfabet di bahasa Indonesia itu kan jumlahnya 26 ya. Nah, dari 26 ini ada yang dikurang dan ada yang ditambah. Dikurang 3, ditambah 6. Jadi totalnya 29. Untuk huruf yang dikurang dari bahasa Indonesia, yaitu ada huruf Q, W, dan X. Jadi di alfabet Turki ini nggak ada nih huruf Q, W, dan X. Nah, ini huruf yang ditambah. Jadi kan tadi dari 26 huruf bahasa Indonesia, itu kan dikurang 3 ya, atau tidak ada 3 huruf gitu. Berarti kan jumlahnya dikurang 3 itu dari 26, itu ada 23. Nah, dari 23 ini ditambah 6 huruf yang ditambah. Iya, 6 huruf. Maaf, tadi saya salah. Astagfirullah. Maaf ya, Abla. Astagfirullah. Iya, nggak apa-apa. Jadi huruf yang ditambah itu 6 yang benar. Nah, ini huruf yang ditambah di dalam alfabet Turki. Ada huruf E, Yumusyak G, Sh, C, dan Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Anwar dan Nesma? Nggak ada. Paham. Tamam. Nah, seperti yang tadi aku jelasin di awal, huruf vokal itu kan tadi ada 8 ya. Nah, dari
8 huruf vokal ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kalen unluler atau vokal tebal dan inje unluler atau vokal tipis. Jadi dibagi 2 lagi. Nah, di sini ada huruf-huruf kalen unluler. Apa aja sih huruf kalen unluler itu? Jadi huruf kalen unluler itu ada huruf A, E, O, U. Dan untuk inje unluler itu ada E, I, R. Dan konsonan sendiri itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu Sert Unzuzler atau konsonan keras dan Yumuşak Unzuzler atau konsonan lembut. Untuk Sert Unzuzler itu ada huruf C, P, H, G, E, C, Sh, dan T. Gitu. Dan untuk yang Yumuşak Unzuzler itu ada huruf B, J, D, G, Yumuşak G, J, L, M, N, R, W, Y, Z. Anladınız mı? Anladım. Ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung? Tadi ini yang ini apa? Mengapa? Bahasa Indonesianya apa ini ya yang yang ini yang sekarang? Yumuşak Unzuzler itu konsonan lembut, sedangkan Sert Unzuzler itu konsonan keras. Oke. Udah. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, ini yang udah saya jelaskan tadi, bagaimana cara membaca fa bertitik itu sendiri. Tuh, I yang tidak bertitik itu dibacanya E, seperti pengucapan emak-emak, emas. Terus G atau Yumuşak G ini tidak dibaca kalau sudah di dalam suatu kata gitu. Contohnya itu ada Erdogan. Itu kalau Erdogan di dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kita, karena kita udah belajar bahasa Turki, maka kita tuh harus mengetahui cara membaca dengan baik dan benar. Jadi Erdogan itu dibacanya bukan Erdogan, seperti layaknya bahasa Indonesia. Tapi dibacanya Erdogan. Jadi Yumuşak yang di tengah ini tidak dibaca. Dan letak Yumuşak ini cuma ada di tengah dan di akhir saja. Nggak ada di awal kata. Anladınız mı? Ya gimana jadi pas baca apa? Pas baca G yang bergaris di atas ini masih kurang ngerti. Jadi untuk G atau Yumuşak G ya, ini dia tuh tidak dibaca. Jadi dia tuh ada tapi tidak dianggap gitu. Jadi dibacanya bukan Erdogan, melainkan Erdogan. Jadi Yumuşak G ini kayak kalau di dalam ilmu tajwid itu seperti matobi'i untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Kan kalau matobi'i itu kan ada alif, wawu, ada ya ya. Kalau alif itu untuk yang berfathah, kalau ya untuk yang berkasroh, dan wawu untuk yang berdomah. Gitu. Nah, Yumuşak G itu juga gitu. Jadi dibacanya Erdogan gitu. Jadi untuk manjangin huruf sebelumnya. Paham. Ah, tamam. S yang berekor itu dibaca sh seperti huruf shin di dalam huruf hijaiyah.
C yang berekor itu tetap dibaca C. Untuk C yang tidak berekor itu dibacanya J. Untuk O yang bertitik itu dibacanya dengan memajukan mulut dan membulatkan suara. Contohnya, make. Atau lebih mudahnya untuk pengucapan O yang bertitik ini, lidah kita taruh di langit-langit dan kita ngomong gitu. Ya gitu ya. Coba baca contohnya. Di O yang bertitik. Umek. Oh, make. Umek. Ya, make. Umek. Bukan U. Umek. Make. Umek. Oh, sayangku. Oh, yang U. O yang bertitik. Oh, siap. Omek. Nah, cok guzel seperti itu. Kalau urmek itu berarti depannya bukan O dong, melainkan U. Gitu ya, ngerti? Ya, ngerti. Nah, ini juga ada U yang bertitik. Itu sama bacanya. Dibacanya itu dengan memajukan mulut dan membulatkan suara. Unlu. Gitu. Boleh dicoba, Ablah? Umbu. Ya. Jangan terlalu maju-maju banget, biasa aja. Unlu. 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 Nah, gitu ya. Dan ini ada huruf V yang sebenarnya kalau di dalam bahasa Turki itu dibacanya W ya, bukan V atau V. Contohnya di situ wazo. Jadi bukan fazo, melainkan dibacanya wazo. Anla dan Nazma, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, coba Ben minta Abla untuk baca contoh dari masing-masing alfabet Turki. Dari atas, ayo. Buyur. Oke. Yang tengah kan ya? Iya, contohnya. Abi. Bebek. 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 Ya, jadi kaknya itu kayak ada kokolahnya dikit gitu. Jadi bukan bebek, tapi bebek. Gitu. Bebek. 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 Ya, lanjut. Jetvel. Nah, bukan. Apa tadi? V dibacanya? Oh ya. Jetwell. Ya, lanjut. Cabuk. Iya, lanjut. Cabuk. Deniz. Pendik. Pendek. Iya, betul. Garson. Haulu. Izgara. Bukan, itu apa? I yang tidak bertitik dibacanya apa tadi?
Segara. Nah, lanjut. Inek. Jeton. Kertel. Kartal. 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 Limon. Masa. Nar. Osman. Umek. Mek. Umek. Oh itu. Mek. Umek. Iya. Pembe. Pembe. Iya. Lanjut. Iya, terus. Ramadan. Saat. Shishe. Iya. Tamam. Uyumak. Uke. Wazo. Yumurta. Zufara. Zurafa. Zurafa. Oke, cok guzel Abla. Masya Allah, udah bagus. Ingat-ingat terus ya cara pengucapannya. Nah, kita di sini akan latihan membaca kalimat ya. Kalau tadi kan per kata-kata. Kita akan coba membaca satu kalimat ini. Coba Bu Yurun Abla baca. Benim Adem Ibrahim Yirmidokuz Yaşımdayım Medan leyim ve ailemle yaşıyorum. Yaşıyorum. Ya. Cok Guzel udah bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau masih ada yang bingung? Berarti kalau misalnya bahasa Turki itu huruf G yang bergaris itu jarang ya? Ada, tapi dia itu nggak ada yang di awal kata. Dia selalu di akhir atau enggak di tengah. Dan dia kalau udah ada di suatu kata gitu, kayak tadi, itu dia tidak dibaca. Kayak bagaikan matobi'i aja gitu. Kayak dipanjangin Ya. aja gitu di kata yang sebelumnya ya? Iya, gitu. Jadi ada, tapi tidak dianggap. Ya. Paham. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Anladem. Oke, sama. Sampai di sini pembelajaran kita. Teşekkür ederim Abla. Terima kasih. Görüşürüz. Kalau ada orang yang bilang teşekkür ederim, itu kita jawabnya rica ederim. Iya, Ya, teşekkür ederim. Terima kasih. Teşekkür ederim. Oke, sampai jumpa nanti. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.